Welcome back everybody. Saudara semuanya, krisis ekonomi sudah melanda negara di Asia, ya, yaitu Sri Lanka, ya sudah semakin terpuruk ekonominya, ya karena melonjaknya harga komoditas, ya, harga bahan bakar, minyak, harga energi yang begitu tinggi, ya, sehingga mereka mengalami krisis dalam hal tidak mampu untuk membayar utang, ya, nilai mata uangnya terpuruk, ya, ekonominya mulai terpuruk dan akhirnya ada gelombang demonstrasi besar-besaran, gelombang menuntut untuk perubahan rezim, ya. Ini sudah tanda-tandanya jika negara di Asia sudah mengalami ambruk secara ekonomi, ini biasanya akan menjalar. Sri Lanka akan menjalar ke negara tetangganya India. Nah, dan India juga karena India ada saling hubungan dagang dengan Sri Lanka, maka akan punya dampak, ya, dampak logistik, ya, pengaruhnya ke India. Dan India juga, jika India akan mengalami hal yang sama, krisis ekonomi ini, maka itu akan merembet terus, akan menjalar terus ke seluruh negara di Asia, ya. Yang saya mau katakan di sini bahwa Anda jangan sepelekan sejarah pasti berulang kembali. Itu hukum ekonomi. Itu istilahnya itu hukum alam. Itu pasti terjadi. Kita lihat pada tahun 1997 di mana krisis Asia terjadi, ya. Mulai dengan kejatuhan mata uang Baht Thailand, ya, dinamakan krisis Tom Yam. Baht jatuh merembet ke peso Filipina, ringgit, dan akhirnya ke rupiah. Dan kita mengalami krisis yang hebat, kejatuhan rezim Soeharto. Pada tahun depannya, 1 tahun berjalan sampai tahun 1998, di mana rupiah kita melemah sampai ke level terendah sepanjang sejarah, mulai dari 2400, 2500 sampai ke 17.000 sekian. Dan setelah 22 tahun kemudian, ya, 24 tahun, ya, tahun 2022 ini, itu sejarah akan berulang kembali, ya. Krisis itu akan datang kembali, ya. Rupiah kita akan melemah lagi ke level 18.000. Ini adalah hukum alam secara logika ekonomi. Logika Ade Armando, ini pasti terjadi. Ya, kita bicara ekonomi, kita bicara logika, ilmu, berarti kita bicara logika, kita bicara logika Ade Armando. Maka ini pasti terjadi, ya. Anda bisa lihat sejak ada krisis itu mulai terjadi, itu mulai bermunculan gelombang demonstrasi, gelombang demo yang besar-besaran, ya. Akhirnya membuat ekonomi negara itu semakin terpuruk. Modal asing, arus kapital outflow itu keluar terus, ya, sehingga nilai tukar mata uang akan semakin terpuruk, ya. Akhirnya tidak bisa dolarnya. Dan kejadian sekarang di dunia ini yang Anda tahu sendiri bahwa US dollar sekarang lagi menguat, ya, karena kondisi inflasi yang cukup tinggi, ya. Maka surat utang Amerika itu menguat tinggi, ya. Bank Sentral Amerika dengan menaikkan suku bunga itu, maka US dollar semakin menguat. Nah, US dollar semakin menguat terhadap semua mata uang, apalagi mata uang negara-negara di Asia, ya. Setelah mereka investor dunia, setelah mereka menikmati, ya, manisnya, mereka sudah menyadap manis, ya, seperti lebah yang menyadap madu dari bunga, keluar, mereka akan melari ke US dollar, ke Amerika kembali. Nah, bursa saham Indonesia setelah mereka mencetep madunya, mereka akan kembali lagi ke US dollar, surat utang Amerika Serikat. Maka US dollar sangat menguat dan rupiah kita itu udah pasti melemah, ya. Dan yang paling bahaya di sini adalah yang saya mau katakan kepada Anda semua, Anda harus cermati bahwa kita sekarang memang masih menikmati, ya, menikmati ekspor dengan tingginya
harga-harga komoditas ya seperti kelapa sawit, ya, batu bara dan lain-lain. Oke. Dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dengan PD-nya mengatakan bahwa cadangan devisa kita bisa membiayai import kita selama 3 bulan ke depan. Oke, 3 bulan ke depan berarti setelah 3 bulan berarti gawat. 3 bulan ke depan. Oke. Anda perlu cermati bahwa pada saatnya nanti jika The Fed menaikkan suku bunga dengan agresif, dengan tingginya, ini namanya hukum ekonomi lagi. Kita bicara logika Ade Armando lagi. Dengan tingginya agresifnya, maka itu akan membuat seluruh dunia ya akan mengalami perlambatan ekonomi, akan ada kering likuiditas. Semua akan lari ke surat utang. Nanti ntar lagi kalau bulan depan lebih tinggi lagi 50 basis poin, maka capital outflow itu sudah pasti ke surat utang Amerika Serikat, maka kekeringan likuiditas di dunia. Jika ada kekeringan likuiditas, maka perusahaan-perusahaan besar ya, itu akan juga mengurangi ekspansi usahanya. Berarti apa? Mengurangi pembelian minyak dan gas bumi, lain-lain segala macam dikurangi. Jika mereka mengurangi semuanya, maka harga-harga komoditas mulai melambat. Dan Indonesia juga pasti akan ada mulai berkurang itu ekspor. Sementara impornya tinggi. Maka yang tadi dikatakan oleh Peri Warjio bahwa bisa membiayai impor 3 bulan itu sudah mulai terganggu cadangan devisa. Mulai semakin lama mulai tergerus cadangan devisanya. Apa? Bayar utang. Jika rupiah kita Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga, maka rupiah itu akan melemah terhadap US dollar, sudah pasti. Maka kita membayar cicilan hutang itu akan membengkak utang luar negerinya. Nah, perlu diketahui bahwa negara Sri Lanka itu menjadi penyebab masalah krisis ekonominya karena tidak mampu merestrukturisasi utangnya. Utang yang jatuh tempo karena utangnya dia yang terbesar itu di negara China, ya. Utangnya China menolak untuk merestrukturisasi utang. Nah, inilah jahatnya kalau kita meminjam di negeri China. Nah, China memberikan pinjaman kepada Sri Lanka dengan skema Belt and Road Initiative, ya. Nah, mereka dengan utang itu yang sebesar 80 miliar US dollar itu mereka membangun pelabuhan. Pelabuhan namanya Hambatola. Ya, Hambatola ya. Pelabuhan itu tidak produktif ya ternyata. Jadi maka akhirnya membengkak utang. Nah, utang itu minta direstrukturisasi, tidak mau, pemerintah Cina menolak. Nah, inilah yang penyebab mereka mengalami keadaan terpuruk krisis ekonomi dunia, krisis ekonomi di negara mereka Sri Lanka. Nah, Anda perlu ketahui bahwa di Indonesia kita juga punya utang luar negeri dari China itu termasuk terbesar, yaitu nomor 4 setelah Singapura, ya, setelah Amerika Serikat dan Jepang. Jepang yang terbesar pemberi pinjaman kepada Indonesia. Nah, perlu dihati-hati bahwa utang luar negeri Indonesia menurut data utang luar negeri menurut data itu pada bulan Februari 2022 itu sebesar sudah mencapai 20,78 miliar US dollar utang Indonesia dari China. Nah, ini yang perlu Anda cermati bahwa ini harus hati-hati karena China tidak mau ada negosiasi untuk restrukturisasi utang. Jadi China ini jadi hati-hati dengan utang luar negeri. Ya. Nah, utang luar negeri dalam mata uang asing ya masih yang terbesar adalah dalam US dollar itu sebesar 275 miliar US dollar. Nah, yang jadi masalah di sini adalah utang senilai 270 miliar US dollar itu jika rupiah kita melemah, maka ini akan menjadi
menjadi masalah terbesar, menggerus cadangan devisa di negara ini. Nah, kita lihat bahwa kondisi yang saya katakan ini mendekati kebenaran bahwa rupiah akan melemah nanti. Ya, pada saatnya sejarah pasti berulang kembali. Itu yang saya selalu katakan itu. Anda bisa lihat bahwa demo yang terjadi kemarin ya sudah mulai ada aksi kekerasan, demonya sudah mengarah ke anarkisme ya. Nah, nanti pada tanggal 21 April juga ada demo yang mengarah ke anarkisme ya. Logika Ade Armando sudah kena gebuk ya, sudah bonyok. Nah, nanti pada tanggal 21 April nanti ini terjadi demo. Demo bukan hanya bicara tentang perpanjangan masa periode presiden dan lain-lain. Ini demo tentang benar-benar ini demo yang kebutuhan masyarakat pada umumnya. Semua orang, bukan hanya mereka yang demo saja yang menjerit. Semua orang juga pasti menyetujui bahwa mereka menyuarakan hal yang sama ya di kalangan masyarakat middle low, yang masyarakat bawah, yaitu kenaikan harga-harga barang ya. Pertama itu mereka demo tentang kenaikan minyak goreng dan kebutuhan pangan ya, telur dan lain-lain. Nah, sekarang ada wacana untuk menaikkan ya BBM ya, Pertalite, gas LPG melon, tarif dasar listrik juga akan naik karena memang harga minyak dunia itu tidak mau turun ya, tetap tinggi-tingginya. Inilah yang membuat inflasi yang cukup luar biasa. Harga gas dunia juga naik ya, sudah di level 6 sekian hampir mencapai $7. Nah, tertinggi dalam sejarah, membuat itu kenaikan itu pasti akan dilakukan oleh pemerintah. Tidak bisa dibendung lagi. Maka global demo itu akan kencang-kencangnya. Tanggal 21 April ini demo yang disetujui oleh yang semua orang ya. Demo ini dan perlu diketahui bahwa pemerintah punya musuh besar ya, golongan-golongan oposisi, golongan-golongan yang ormas yang sudah ditiadakan oleh pemerintah izinnya. Nah, mereka itu masih sekarang tetap menjadi musuh utama pemerintah, maka demo itu pasti disusupi mereka, dan demo itu akan semakin hari semakin besar nanti pada saat setelah habis Lebaran. Setelah habis Idul Fitri akan ada demo yang sangat intensif ya. Nah, inilah yang membuat rupiah semakin terpuruk dan arus modal itu akan keluar dari Indonesia. Maka menuju 18.000 itu pasti terjadi. Mungkin di akhir tahun 2022. Jadi ini peluang ya, karena memang kita tidak bisa mengalah ya, tidak bisa lari dari keadaan ini. Jadi Anda harus antisipasi, Anda harus berinvestasi supaya mengamankan nilai uang Anda. Karena logika Ade Armando lagi bahwa kalau inflasi tinggi ya, inflasi sudah ada di seluruh dunia ya, ini virus inflasi ini. Tidak mungkin inflasi itu tidak terjadi di Indonesia. Anda buktikan mulai dari saya selalu dalam video saya sudah dari tahun lalu, sudah 6 bulan yang lalu, sejak bulan Oktober 2021 saya sudah bilang bahwa Maret 2022 akan terjadi krisis inflasi besar di Indonesia. Nah, itu sudah terbukti dengan naiknya PPN, dengan minyak goreng, dan nanti pada bulan April ini naiknya tinggi-tingginya karena ada Idul Fitri ya. Pemerintah mau naikin gas melon itu ya, Pertalite, tarif daftar listrik, tambah membuat inflasi. Pemerintah menciptakan inflasi yang lebih gila lagi nanti setelah Idul Fitri. Maka jangan heran bahwa demo tidak akan selesai-selesainya. Jadi ini dampaknya akan menjadi chaos dan rupiah kita akan menjadi 18.000. Ya, tidak bisa dibendung lagi. Karena di seluruh dunia akan mengalami hal yang sama. Logika Ade Armando, tidak mungkin inflasi terjadi ya, tidak bisnis itu jalan, tidak, pasti bisnis akan susah. Anda akan mengalami kesulitan di tahun 2022 ini ya. Anda akan susah untuk berbisnis. Lebih baik Anda tidak usah berbisnis, Anda simpan uang di logam mulia emas atau di US dollar. Karena kalau Anda berbisnis,
apalagi Anda baru mulai berbisnis, Anda dijamin pasti rugi. Ya. Bisnis yang besar, bisnis yang sudah bertahun-tahun, itu akan mengalami kebangkrutan di tahun ini. Akan terjadi gelombang PHK besar-besaran. Bisnis yang sudah settle, yang sudah punya basis pelanggan, pelanggannya menurun. Maka ada gelombang PHK, apalagi Anda yang mau mencoba-coba bisnis baru, sudah dipastikan Anda taruhan, Anda pasti gagal dengan saya, Anda pasti gagal. Anda jangan di luar logika, ya, melakukan sesuatu di luar logika Ade Armando. Anda pasti kalah, Anda pasti rugi, ya. Jadi Anda yang pasti secara teori ekonomi saja. Jika ada inflasi tinggi, Anda harus simpan uang di logam mulia emas atau Anda beli US dollar. Belilah safe haven itu, karena semua itu akan kembali ke basicnya, ke dasarnya. Bagaimana dari dulu sampai sekarang teori ekonomi itu selalu paten, ya. Jadi kalau ada inflasi, US dollar atau emas. Oke. Mau bisnis silakan rugi. Oke. Nah, antisipasinya gimana? Bisa juga Anda trading di futures market, karena itu adalah hedging. Sama aja dengan Anda beli emas dan Anda US dollar. Anda kalau mau masih tetap mengotot trading, jangan trading saham, apalagi si Bitcoin yang nggak jelas itu, cryptocurrency. Nah, Anda trading di futures trading, ya. Di sini disediakan lahan basah bagi Anda di tahun 2022 ini, di saat kondisi yang mau krisis ekonomi dunia ini. Indonesia juga akan mengalami hal yang sama, sejarah pasti berulang kembali lagi, maka Anda harus antisipasi Anda ke lahan basah ini. Futures trading, saya sertakan email saya di bawah ini. Anda bisa email saya akan jelasin kepada Anda sedetil-detilnya. Dan juga Anda trading di futures yang sudah trading, ya, tapi masih di perusahaan lain atau masih di perusahaan gelap, perusahaan serigala, ular beludak itu. Nah, daripada Anda dimakan mereka, mendingan Anda ke tempat yang benar, yang ada izin dari pemerintah, ada lisensi dari Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, perusahaan terpercaya. Saya sertakan link brokernya, ya. Perusahaan brokernya, link brokernya di bawah ini. Anda bisa daftar, Anda transfer dananya, dan Anda transaksi, Anda trading di sini. Maka Anda dipastikan aman, terjamin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Yang perlu Anda cermati bahwa jangan Anda berpolemik di luar bahwa krisis sudah di depan mata. Sri Lanka sudah mengalami krisis ekonomi, maka tidak akan lama lagi virus itu akan menjalar ke negeri Indonesia ini. Karena pemerintah sudah menaikkan itu BBM, gas, ini membuat rakyat menjerit. Dan nanti kalau misalnya Amerika itu agresif, ya, menaikkan suku bunganya, ya, otomatis arus modal itu semakin deras keluar, maka Bank Indonesia harus membendungnya, ya. Bagaimana caranya membendung? Dia juga akan menaikkan suku bunga. Jika Bank Sentral Indonesia menaikkan suku bunga juga, maka yang tadinya kalau misalnya, jadi yang tidak kena dampak krisisnya adalah golongan yang atas, orang kaya, ya. Golongan-golongan orang kaya yang sedikit porsinya di Indonesia itu lebih senang dengan adanya inflasi tinggi ini, karena mereka punya aset, ya, mereka punya tanah, punya rumah, jadi tambah kaya mereka dengan inflasi tinggi ini. Tetapi yang tambah miskin sengsara adalah rakyat golongan bawah, ya, dengan kenaikan harga-harga barang, rakyat semakin susah, ya, golongan menengah ke bawah. Nah, jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka yang akan menjerit lagi adalah golongan menengah. Golongan menengah itu yang sekarang lagi kredit rumah, apartemen, yang pinjam uang di bank itu, ya, mereka akan kena suku bunga KPR yang tinggi, ya, suku bunga yang tinggi, ya. Punya usaha-usaha kecil, ya, akan mengalami suku bunga yang tinggi. Mereka akan menjerit di sini. Dampak ke mereka. Sedangkan yang kaya-kaya di atas itu nggak peduli mereka. Mau apapun tetap mereka lebih senang, ya, apalagi keadaan semakin gila begini, inflasi tinggi, lebih senang mereka, aset mereka naik tinggi. Tetapi yang kena adalah golongan menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah itu banyak di Indonesia. Nah, jadi apa? Inilah yang membuat nanti chaos, kekacauan akan semakin terjadi. Ya, sekarang memang belum, tapi nanti
hidup semakin susah, orang itu akan menjerit, maka demo itu akan semakin besar. Inilah yang mengguncang pemerintahan saat ini. Maka rupiah kita akan mencapai level 18.000. Itu hitungan logika Ade Armando pasti terjadi. Oke. Sekian informasi yang saya berikan kepada Anda ini, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa, yang paling penting di sini adalah Anda juga harus menghargai video ini, Anda subscribe dan tekan loncengnya, dan Anda viralkan kepada orang lain juga supaya mereka juga akan mendapatkan hal yang sama seperti Anda. Saya doakan Anda sukses, Anda selamat di tahun 2022 ini.